Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi kontrak dagang dalam transaksi impor untuk memenuhi tugas ujian akhir mata kuliah aspek hukum dalam bisnis dosen pengampu Bapak Mulyono SHMM. Sebelum kita ke topik, ada baiknya jika saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nurma Yunita, NIM 2902350043, Prodi Akuntansi. Saya berkuliah di kampus Universitas Pancasakti semester 1. Nah, teman-teman tahu nggak, apa itu ekspor-impor? Nah, kegiatan ekspor-impor merupakan pertukaran barang dan jasa melewati batas kebapeanan suatu negara yang terjadi akibat kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi di dalam negeri, sehingga harus diperoleh dari negara lain. Kegiatan ekspor-impor mempunyai nilai ekonomi yang sangat penting, baik bagi perkembangan kegiatan ekonomi para pelakunya sendiri maupun bagi masyarakat serta pemerintah. Manfaat yang diperoleh dari perdagangan interperekonomian nasional. Peningkatan ekspor akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional negara dan menambah cadangan devisa negara. Transaksi ekspor maupun impor biasanya diawali dengan kegiatan korespondensi, yakni surat menyurat antara seller dan buyer. Biasanya sisanya melalui negosiasi tatap muka atau secara lisan via telepon. Baru setelah tercapai poin-poin kesepakatan antara kedua belah pihak, akan diteruskan dengan menuangkan kesepakatan tersebut dalam bentuk dokumen tertulis yang disebut kontrak dagang ekspor. Kontrak dagang yang dipilih bisa bentuknya sederhana seperti minotes atau notulen yang ditandatangani bersama dalam bentuk Memorandum of Understanding atau MOU atau nota kesepahaman bersama maupun kontrak dagang ekspor yang sifatnya lebih kompleks dan lengkap. Kontrak dagang ekspor ini akan berfungsi sebagai dasar hukum bagi kedua belah pihak dalam merealisasi hak dan kewajiban masing-masing, sesuai dengan kaidah dalam ilmu hukum yang menyebutkan bahwa perjanjian adalah hukum bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian, ada kepastian yang mengikat kedua belah pihak, di mana mereka akan terkena ancaman hukum jika melalaikan apa yang dituangkan dalam kontrak tersebut. Selain itu, kedua belah pihak juga akan mendapatkan perlindungan jika haknya tidak terpenuhi. Standar kontrak. Menurut Maryam Darus, standar kontrak terbagi dua, yaitu standar kontrak umum dan khusus. Kontrak standar umum artinya kontrak yang isinya telah disiapkan lebih dahulu oleh pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya antara eksporter dan importer. Yang kedua, kontrak standar khusus. Artinya, kontrak standar yang ditetapkan pemerintah baik adanya dan berlakunya untuk para pihak ditetapkan sepihak oleh pemerintah. Biasanya ini berlaku untuk mereka yang ingin melakukan transaksi sesuatu. Terdapat beberapa hal di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni pasal 1320 KUH yang mensyaratkan bahwa suatu kontrak akan sah jika 1. Ada kesepakatan dari para pihak untuk mengikatkan diri. 2. Para pihak yang membuat perjanjian memiliki kecakapan dalam membuat perjanjian. Artinya, mereka mempunyai wewenang untuk membuat perjanjian atau mengadakan hubungan hukum. 3.
Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian. Artinya, apa yang diperjanjikan harus merupakan suatu objek yang jelas, tidak terselubung. Syarat ini diperlukan untuk dapat menentukan kewajiban para pihak jika terjadi perselisihan. Dan yang terakhir, sebab yang halal. Artinya, perjanjian antara kedua belah pihak adalah sesuatu yang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Manfaat kontrak dagang ekspor. Di samping memberikan kepastian atas produk atau jasa yang akan diperjualbelikan, kontrak dagang juga bermanfaat bagi kedua belah pihak. Oleh karena ada yang pertama memberikan kepastian atas status order, yang kedua memberikan kepastian atas prosedur pembayaran, yang ketiga mengurangi risiko kerugian, yang keempat memberikan kepastian tentang risiko yang ditanggung para pihak, dan yang kelima, memberikan kepastian hukum pemenuhan hak dan kewajiban. Adapun isi kontrak dagang adalah yang pertama, number of the contract, yang kedua, company name, address, phone and fax number, email address of the related party, yang ketiga, conformity, content of the contract, yang keempat, kind of goods, quantity, quality, and specification, yang kelima, unit price and total price, yang keenam, in, Incoterms, yang ketujuh, shipment terms and condition atau direct atau transshipment. Yang kedelapan ada payment system, yang kesembilan special or other condition if any, yang kesepuluh referency of the contract, yang ke-11 free vessel age, yang kedua equal trademark atau penalty for late shipment atau late payment, yang ke-13 completeness of the goods document, yang keempat signatures of the contract, yang ke-15 dispute settlement, yang keenam attachment atau shipment, first major inspection, quality packing and marketing, insurance and freight, payment and claim. Menyusun kontrak dagang ekspor. Untuk menghindari kesalahpahaman, maka dalam menyusun kontrak dagang harus memperhatikan penulisan yang tegas dan jelas, persyaratan yang lengkap dalam perencanaan suatu kontrak, perhatikan contoh kontrak dan formatnya, walaupun tidak semata-mata mencontoh secara keseluruhan, buat suatu kontrak sesuai dengan format standar, dan mengetahui aspek-aspek legalitas. Nah, kesimpulan dari semua yang saya jelaskan tadi adalah kontrak dagang adalah instrumen penting dalam kegiatan ekspor-impor karena merupakan landasan pijak bagi kedua belah pihak, yakni penjual atau eksporter dan pembeli atau importer, untuk melaksanakan sekaligus menuntut hak-haknya. Kontrak dagang ekspor bisa dibuat dalam bentuk yang sederhana maupun yang rumit. Yang terpenting dalam kontrak dagang adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, sehingga bagaimanapun bentuk ataupun isinya yang diperjanjikan diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan mereka, asalkan dianggap bisa melindungi kepentingan mereka masing-masing. Nah, saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.